Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya ambil mengenai wirausaha digital di era revolusi industri 4.0. Selamat datang di era di mana inovasi bertemu dengan kesempatan. Presentasi ini akan membahas bagaimana wirausaha digital dapat berkembang pesat di tengah gelombang revolusi industri 4.0. Sebuah periode transformatif yang membentuk kembali cara kita bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Mari kita selami potensi tak terbatas yang ditawarkan oleh konvergensi teknologi mutakhir dan semangat kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu revolusi industri 4.0. Di sini menjelaskan, revolusi industri 4.0 adalah fase transformatif yang ditandai dengan integrasi mendalam teknologi digital, otomatisasi canggih, dan analisis data besar dalam setiap aspek proses produksi dan operasional bisnis. Ini bukan sekedar peningkatan teknologi, melainkan perubahan paradigma yang fundamental. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Klaus Schwab, pendiri dari Ketua Eksekutif World Economic Forum, pada tahun 2015. Beliau menggambarkan IR 4.0 sebagai era di mana dunia menyaksikan transformasi digital menyeluruh, mengubah industri dan masyarakat secara global. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknologi kunci dalam industri 4.0. Di sini menjelaskan bahwa inti dari revolusi industri 4.0 adalah serangkaian teknologi inovatif yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan sistem cerdas. Teknologi-teknologi ini membuka jalan bagi efisiensi, personalisasi, dan model bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Dan di sini ada 5 teknologi kunci dalam industri. Yang pertama ada Internet of Things, yaitu jaringan perangkat fisik yang terhubung, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Yang kedua ada Artificial Intelligence atau AI, yaitu kemampuan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi. Yang ketiga, ada Big Data Analytics, yaitu proses menganalisis volume data yang sangat besar untuk mengungkap pola tersembunyi dan informasi berguna. Yang keempat ada cloud computing, yaitu penyediaan sumber daya komputasi atau server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak yang melalui internet. Dan yang kelima ada robotika dan otomatisasi, yaitu menjelaskan penggunaan robot dan sistem otomatis untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan berulang. Dan di sini ada contohnya, ada contoh aplikasinya yaitu sensor Internet of Things di pabrik dapat memantau kondisi mesin secara real time, sementara AI menganalisis data ini untuk memprediksi kegagalan dan mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu henti. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak revolusi industri 4.0 pada wirausaha digital. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa revolusi industri itu bukan hanya mengubah perusahaan besar, tetapi juga menciptakan lanskap baru yang penuh peluang bagi wirausaha digital. Nah, dampaknya itu sangat signifikan, membentuk ulang cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Oke, di sini ada 3 dampaknya. Yang pertama ada efisiensi, operasional, dan produktivitas, yaitu menjelaskan bahwa adopsi teknologi seperti otomatisasi proses, AI, dan analitik data memungkinkan wirausaha untuk mengoptimalkan operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan output secara signifikan. Yang kedua, dampaknya itu jangkauan pasar lebih luas, yaitu menjelaskan bahwa
platform digital, e-commerce, dan pemasaran digital membuka akses ke pasar global. Wirausaha dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Dan yang ketiga, dampaknya itu inovasi model bisnis baru, yaitu menjelaskan bahwa ketersediaan teknologi memungkinkan pengembangan model bisnis inovatif seperti layanan berbasis langganan, personalisasi massal, dan ekonomi berbagi, yang semuanya didukung oleh digitalisasi. Oke, baik. Di sini saya mengambil contoh studi kasus tentang UMKM di era 4.0. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian manfaat digitalisasinya. Yaitu, studi menunjukkan bahwa UMKM yang proaktif mengadopsi teknologi digital dapat mengalami peningkatan penjualan hingga 30%. Digitalisasi membantu mereka dalam ada 4 manfaatnya, yaitu yang pertama ada pemasaran yang lebih efektif, kedua manajemen inventaris yang efisien, ketiga akses ke pasar yang lebih luas, keempat peningkatan pengalaman pelanggan. Oke, di sini juga ada tantangan dan solusinya. Meskipun potensinya besar, UMKM sering menghadapi hambatan. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya, yaitu anggaran dan tenaga ahli yang minim. Kedua, literasi digital rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang teknologi. Yang ketiga, ada infrastruktur belum merata, yaitu akses internet dan dukungan teknologi yang belum optimal. Oke, yang terakhir di sini ada solusi yang disarankan. Pertama, ada pelatihan literasi digital, yaitu program edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital. Kedua, ada subsidi teknologi, yaitu bantuan pemerintah atau swasta untuk pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, atau yang terakhir, ada pengembangan infrastruktur digital, yaitu memastikan akses internet yang merata dan terjangkau. Selanjutnya di sini ada model bisnis digital di era industri 4.0, menjelaskan bahwa transformasi digital telah melahirkan berbagai model bisnis inovatif yang memanfaatkan teknologi canggih. Wirausaha digital dapat menjelajahi model-model ini untuk menciptakan nilai baru dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Baik, di sini ada 3. Yang pertama, ada produk fisik dengan layanan digital. Integrasi teknologi ke dalam produk fisik untuk memberikan fungsionalitas dan nilai tambah. Contohnya, perangkat rumah tangga cerdas, kendaraan otonom, atau peralatan industri yang terhubung, Internet of Things. Yang kedua ada platform digital, yaitu menciptakan ekosistem digital yang menghubungkan berbagai pihak seperti penjualan dan pembeli, penyediaan, layanan, dan konsumen. Contohnya, marketplace, e-commerce, platform layanan on-demand, atau jejaring sosial profesional. Yang ketiga ada pendapatan dari data dan layanan digital, yaitu memonetisasi data yang dikumpulkan atau menawarkan layanan berbasis digital. Contohnya, yaitu layanan analitik big data, model bisnis langganan perangkat lunak, atau konsultasi berbasis AI. Baik, selanjutnya di sini ada revolusi industri 4.0 dan keberlanjutan bisnis. Di sini menjelaskan bahwa era industri bukan hanya tentang efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Teknologi digital memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Nah, di sini menjelaskan bahwa teknologi digital dan prinsip industri 4.0 secara fundamental mendukung praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Di sini ada 4. Yang pertama ada efisiensi energi, yaitu sensor cerdas dan analitik AI dapat mengoptimalkan penggunaan energi di pabrik dan gedung, mengurangi limbah energi secara signifikan.
Kedua, pengelolaan rantai pasok hijau, yaitu Internet of Things dan blockchain, memungkinkan transparansi penuh dalam rantai pasok, memastikan sumber daya yang berkelanjutan dan praktik yang etis. Yang ketiga, ada pengurangan limbah, yaitu manufaktur aditif, 3D printing, dan optimasi produksi berbasis data mengurangi bahan baku yang terbuang. Yang keempat, ada ekonomi sirkular, yaitu pelacakan produk melalui digitalisasi, memfasilitasi daur ulang dan penggunaan kembali material. Nah, di sini menjelaskan bahwa studi empiris di Cina menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital secara signifikan meningkatkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan, membuktikan bahwa keberlanjutan dan profitabilitas dapat berjalan beriringan di era 4.0. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengaruh pandemi COVID-19 terhadap wirausaha digital. Menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia menjadi akselerator tak terduga bagi transformasi digital. Wirausaha digital menunjukkan ketahanan yang luar biasa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan landscape bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ketangguhan wirausaha digital. Menjelaskan, dibandingkan dengan model bisnis tradisional, digital entrepreneurship terbukti lebih tangguh selama pandemi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat ke model bisnis digital memungkinkan mereka untuk terus beroperasi dan bahkan tumbuh di tengah krisis. Yang kedua ada akselerasi adopsi teknologi, menjelaskan bahwa pembatasan sosial dan perubahan perilaku konsumen mendorong peningkatan drastis dalam penggunaan teknologi digital. Ini mencakup peningkatan. Yang pertama ada media sosial, yaitu sebagai saluran pemasaran dan penjualan utama. Kedua ada big data, yaitu untuk memahami perubahan tren konsumen dan mengoptimalkan. Yang ketiga ada cloud computing, yaitu untuk mendukung operasi jarak jauh dan skalabilitas bisnis. Yang ketiga ada peluang baru terbuka. Di sini menjelaskan bahwa pandemi menciptakan peluang baru di berbagai sektor, dari layanan kesehatan digital, pendidikan online, hingga e-commerce kebutuhan sehari-hari, mendorong inovasi dan model bisnis yang berpusat pada digital. Selanjutnya di sini ada strategi sukses wirausaha digital era 4.0. Di sini menjelaskan bahwa untuk berkembang di era revolusi industri 4.0, wirausaha digital perlu mengadopsi pendekatan strategis yang fokus pada inovasi, adaptasi teknologi, dan kolaborasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada tingkatkan literasi dan keterampilan digital, yaitu menjelaskan bahwa investasi dalam pembelajaran berkelanjutan untuk menguasai alat dan tren digital terbaru. Ini mencakup pemahaman tentang AI, analitik data, dan keamanan siber. Yang kedua ada manfaatkan platform digital, yaitu gunakan e-commerce, media sosial, dan platform berbasis cloud untuk pemasaran, penjualan, dan operasional. Optimalkan kehadiran online Anda untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Yang ketiga ada bangun ekosistem kolaborasi, yaitu jalin kemitraan strategis dengan penyediaan teknologi, startup inovatif, dan institusi pendidikan. Kolaborasi dapat mempercepat inovasi dan akses ke sumbernya. Yang keempat ada investasi pada infrastruktur digital dan keamanan siber, yaitu pastikan Anda memiliki infrastruktur teknologi yang kuat dan selalu prioritas keamanan data dan sistem dari ancaman siber. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan dan aksi nyata. Menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 adalah kekuatan transformatif yang tak terhentikan, membuka pintu bagi peluang inovasi
dan pertumbuhan yang belum pernah ada sebelumnya bagi wirausaha digital. Masa depan adalah milik mereka yang berani beradaptasi dan berinovasi. Oke, di sini ada 3. Yang pertama ada peluang besar. Menjelaskan, IR 4.0 menawarkan lanskap yang subur bagi wirausaha digital untuk tumbuh dan menciptakan dampak signifikan. Yang kedua ada kunci keberhasilan, yaitu kesiapan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia digital adalah fondasi utama. Dan yang ketiga ada bisnis berkelanjutan, yaitu manfaatkan teknologi digital untuk membangun bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkelanjutan. Oke, di sini ada aksi nyatanya, ada 4. Yang pertama, mulailah eksplorasi teknologi baru hari ini. Yang kedua, investasi pada pengembangan keterampilan tim Anda. Yang ketiga, ada jalin kolaborasi yang strategis. Dan yang keempat, ada referensi lengkap dan materi pendukung dapat diakses melalui tautan yang telah disediakan di setiap kartu.